Halo para pecinta film, balik lagi bersama Mimin di channel Putar Film. Di video kali ini, Mimin bakalan merekap sebuah alur cerita film Donghua yang berjudul The Lord of Rock Devil, yang dimana film ini menceritakan seorang pemuda yang tidak bisa berkultivasi dan juga tidak bisa menggunakan ilmu bela diri, sehingga dia dianggap sampah oleh orang-orang. Namun itu berubah di saat seekor naga yang membawa kesadaran spiritual dari kaisar penguasa alam dewa, yang kemudian masuk ke dalam tubuh pemuda tersebut, sehingga membuatnya bisa berkultivasi dan menguasai ilmu bela diri dari sang kaisar melalui alam mimpinya, sehingga membuat dirinya yang semula dianggap sampah menjadi orang terkuat di tempatnya. Oke, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, mari bantu Mimin untuk membangun channel ini dengan cara di subscribe, lalu aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, kalau sudah, kita langsung aja masuk ke videonya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang kaisar. Dia bernama Bentian. Dan terlihat juga seekor naga yang bersamanya. Dia bernama Zulong. Dan mereka sedang berhadapan dengan para dewa, yang dimana karena niat baik dari sang kaisar Bentian yang ingin melindungi semua ras kehidupan di sana, dia malah dicap sebagai penjahat karena tindakannya tersebut dianggap sebagai penghinaan bagi para dewa. Lalu sebuah pertempuran pun tak terelakkan. Lalu karena kalah jumlah dan terlihat juga dia sudah terluka parah, kemudian di sini Kaisar Bentian mengeluarkan kesadaran spiritualnya. Dan dia meminta naga Zulong untuk melindungi kesadaran spiritual itu. Lalu dia juga menugaskan naga Zulong untuk mencari pewaris garis keturunan dewa dan membantunya menstabilkan dunia beserta memberkati semua ras. Lalu setelah naga Zulong pergi, kemudian Kaisar Bentian dikalahkan oleh para dewa di pertempuran itu. Lalu Xin beralih ke seorang pemuda yang diperban seperti mumi. Dia bernama Lin Xiao. Dan di sana juga terlihat seorang wanita yang terlempar. Dia bernama Ying Er. Lalu di saat si Ying Er akan menimpa si Lin Xiao nih, tiba-tiba saja waktu di tempat tersebut berhenti. Kemudian terlihat naga Zulong keluar dari sebuah lubang dimensi. Dan kemudian dia masuk ke dalam tubuh Lin Xiao, sehingga membuat Lin Xiao tak sadarkan diri. Lalu di malam hari di sebuah kediaman Tuan Marquis Qinsui, di sana terlihat datang seseorang yang merupakan bawahan Tuan Marquis yang bernama He Lianpeng. Dia datang membawakan informasi untuk Tuan Marquis tentang Lin Xiao yang sebelumnya tak sadarkan diri dan dikatakan koma. Sekarang dia sudah sadar. Dan Lianpeng sempat ingin membunuh Lin Xiao, tapi gagal. Lalu Tuan Marquis tidak marah karena kontrak pernikahan keluarga Marquis Qinsui dengan keluarga Lin Xiao, yaitu Marquis Xipang, dibatalkan, sehingga membuat keluarga Lin Xiao malu. Dan ternyata Tuan Marquis Qinsui ini nih tidak suka dengan keluarga Lin Xiao. Lalu di tempat Lin Xiao, Ying Er memberitahukan Lin Xiao kalau dia telah koma selama 3 hari 3 malam. Dan ibu dari Lin Xiao belum kembali dari mencari obat untuk dirinya. Lalu Lin Xiao terlihat sangat khawatir dengan ibunya.
Kemudian di sini Lin Xiao menceritakan mimpi yang dialami selama saat dia koma kepada Ying yang dimana dia bermimpi menjadi Kaisar Bentian yang menguasai alam dewa. Lalu dia terbangun setelah sang kaisar dikalahkan oleh pemberontak Patikan Surgawi, yang dimana mimpinya tersebut merupakan ingatan dari sang Kaisar Bentian. Kemudian karena Lin Xiao merasa mimpinya itu terasa seperti sangat nyata, dia pun mencoba mempraktikkan metode kultivasi yang dia alami di mimpinya. Dan ternyata itu benar. Dia langsung bisa berkultivasi dan sekarang berada di ranah pemurnian jiwa, sehingga semua luka perban di tubuhnya telah sembuh. Dan ternyata si Lin Xiao ini memang dari awal tidak bisa berkultivasi sama sekali. Namun karena sebuah mimpi, dia bisa berkultivasi, dan itu membuat dirinya sendiri terkejut. Lalu di pagi harinya, Lin Xiao terlihat sedikit berbeda, walaupun dia masih memakai perban di wajahnya. Dan di sana dia terlihat memegang sebuah kipas, yang merupakan pemberian dari temannya yang menjenguknya di saat dia koma. Kemudian di sini Lin Xiao mengajak Ying untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang pernah menindas dirinya dulu. Lalu di saat mereka sedang berjalan di sekitar kota Xuanjing, di sana mereka dihampiri oleh seorang pemuda yang menanyai kondisi Lin Xiao. Dia bernama Liu San. Kemudian dari belakang mereka datang tuan muda dari keluarga Marquis Qinshui. Dia bernama Jiang Yu. Dan ternyata Jiang Yu ini adalah seorang praktisi bintang 5 di daftar Peng Yun dari Aula Bela Diri Longhu. Lalu dengan percaya diri, Lin Xiao menganggap Jiang Yu hanya sebagai orang untuk melatih kekuatan barunya saja nih. Kemudian dia pun langsung menyerang Jiang Yu. Lalu di tengah pertarungan, tiba-tiba saja kekuatan dari Lin Xiao menghilang, sehingga membuat dirinya harus dipukuli habis-habisan oleh pengawal Jiang Yu. Namun beruntung, dia diselamatkan oleh Ying Kemudian, karena Jiang Yu memprovokasi orang-orang di sana untuk memukuli Lin Xiao, Ying langsung membawa Lin Xiao kabur. Lalu di saat Ying akan melompati sebuah pohon, tanpa sadar dia hanya membawa kain perban dari Lin Xiao saja nih. Dan ternyata Lin Xiao tersangkut di atas pohon tersebut. Lalu di malam hari di rumah Lin Xiao, di saat Lin Xiao sudah bangun, kemudian datang Ying yang menyampaikan pesan dari ayah Lin Xiao, yang dimana ayahnya ini sangat khawatir dengan keadaan dari Lin Xiao nih. Lalu Ying menyampaikan pesan kedua dari ayahnya Lin Xiao, yang dimana kalau Lin Xiao masih sakit, dia dilarang berkeliaran. Tapi jika dia bisa berjalan, dia harus pergi ke aula leluhur untuk berlutut, karena itu hukuman dari ayahnya. Lalu di saat dia menjalani hukumannya, di sana dia dibawakan makanan oleh Ying tapi makanan tersebut sudah dicicipi terlebih dahulu oleh Ying Kemudian dia memberikan semua makanan tersebut kepada Ying sebab dia lebih memerlukannya, karena ki dari Ying telah meningkat dan menjadi praktisi ranah pemurnian tubuh yang dapat menembus ranah vitalitas, yang dimana Ying dapat mencapai semua itu karena dia sering makan.
Lalu di saat Lin Xiao membersihkan sisa makanan di bibir Yung terlihat Tuan Marquis Sipang yaitu Lin Yin yang merupakan ayah Lin Xiao datang. Di sini dia salah paham mengira anaknya menggoda Yung sehingga membuat Lin Xiao dikejar oleh ayahnya. 逆子，祠堂种地，竟然做出这种事儿！爹，你听我解释啊！打死你个逆子！站住！小子，给我站住！ Dan film pun bersambung. Oke, cukup sekian sampai di sini dulu. Untuk kelanjutan filmnya, Mimin bakalan membahas di part berikutnya. Dan buat kalian yang ingin memberi saran untuk channel ini, silahkan berkomentar di kolom komentar ya. Oke, kalau begitu Mimin izin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.